Shalom, selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang terkasih. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, saya mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu oleh karena kasih setia-Mu yang menuntun dan menyertai kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Namun sebelum kami melangkah dan melakukan aktivitas kami, biarlah Tuhan membekali kami di dalam firman-Mu. Dan kami telah bersedia untuk mendengarkannya, berkati kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Kamis 30 Desember 2021 tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20b. Saya akan bacakan untuk kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam sehat bagi kita semua dan salam sukacita. Saya pernah membaca satu artikel dalam tulisan di sebuah buku mengatakan seperti ini. Kesetiaan kita butuhkan pada saat akhir daripada segala sesuatunya. Kesetiaan kita butuhkan pada saat akhir daripada segala sesuatunya. Saya baru mengerti dengan hal ini setelah saya membaca dan penulis memberikan contoh. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Namun apapun dan siapapun yang menjadi teman dan sahabat kita, kita tidak bisa setiap saat bersama-sama dengan dia. Namun kita sangat butuh ketika kita berhadapan dengan setiap langkah hidup kita. Sangat menarik Bapak Ibu, Saudara-saudara. Ketika kita punya sahabat, ketika kita punya teman, pasti keinginan kita dan kerinduan kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Namun kita tidak bisa membuat dia setiap saat ada di antara kita, di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita, bergandengan tangan setiap saat dengan kita. Tetapi kita butuhkan dia pada saat-saat kita membutuhkan pertolongan. Itulah yang disebut tadi akhir dari segala-galanya. Ketika kita punya persoalan hidup di akhir, di langkah, di setiap kehidupan kita, di sanalah kita inginkan dia hadir. Jemaat yang terkasih, mungkin dari antara kita masih banyak yang belum mengerti dan percaya pemahaman jika firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini tentang pengertian, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Apakah kita sudah ada yang memahami, mengerti apa yang mau Tuhan katakan kepada kita ketika Dia berkata kepada kita, hai saudara, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah Anda percaya? Apakah Anda mengakui jika ada orang lain mengatakan seperti itu kepada kita, tanpa kita tidak dekat dengan dia, tanpa kita tidak bersahabat dengan kita? Jemaat yang terkasih, nat ini sangat bermanfaat sekali bagi kita dalam tugas dan misi sebagai rasul dan anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Yesus naik ke sorga, dan sekalipun Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, dan sekalipun Yesus memerintahkan kita untuk pergi kemanapun dan dimanapun. Artinya
bahwa tugas setiap orang percaya dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat, atau dengan kata lain, pemberitaan Injil itu tidak pernah, namun pemberitaan Injil itu tidak pernah dibatasi oleh situasi apapun dan oleh pribadi apapun. Namun dikatakan seperti ini tentang pemberitaan Injil, patah tumbuh, hilang berganti. Anda tidak peduli untuk memberitakan Injil, pasti orang lain akan memberitakannya. Anda tidak mau percaya kepada Tuhan, pasti orang lain percaya kepada Tuhan. Dan di perkataan yang lain juga dikatakan semakin dibabat, semakin merambat. Mungkin aktivitas Anda dibatasi oleh waktu, seperti yang saya katakan tadi. Aktivitas Anda dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh situasi dan kondisi. Tetapi pemberitaan Injil Tuhan itu, visi dan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini tidak pernah dibatasi oleh apapun dan siapapun. Karena itu semakin dibabat, semakin berambat. Di sini tidak diperbolehkan, di sini akan tumbuh, di sini tumbuh, di sana juga akan semakin bertumbuh. Karena itu berbeda Bapak, Ibu, Saudara-saudara, misi kita secara pribadi dan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seperti apa yang dikatakan oleh 2 Timotius 4 ayat 2 itu, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mungkin kebenaran yang ada di dalam hati kita itu kadang kita takut untuk mengungkapkannya. Keinginan yang ada di dalam hati kita itu takut kita untuk melakukannya. Tetapi firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya bahwa firman Tuhan itu harus kita beritakan. Siap atau tidak siap waktunya, baik atau tidak baik waktunya, berduka atau bersuka cita, waktu miskin atau waktu kaya, kita harus memberitakan firman Tuhan. Dan ketika kita memberitakan firman Tuhan, di sanalah kita mengingatkan orang lain bahwa orang-orang percaya itu bukan hanya sekedar pendengar, tetapi pelaku-pelaku daripada firman itu sendiri. Saudara-saudara, Tuhan telah memanggil kita menjadi pengikutnya untuk memberitakan visi dan misi di tengah-tengah dunia ini. Tentu tidak mudah, pasti banyak tantangannya, pasti banyak persoalan, pasti banyak pergumulan yang kita hadapi, seperti yang dihadapi oleh Yesus itu sendiri, seperti yang dihadapi oleh para rasul-rasul. Jangankan rasul, seperti yang dihadapi oleh tokoh-tokoh misionar yang datang ke Tanah Batak. Tidak begitu mulus mereka menghadapi sifat-sifat dari orang Batak. Tidak begitu mulus mereka membuat suatu pembaharuan, menobatkan jiwa-jiwa daripada orang-orang Batak itu. Melalui firman Tuhan kita diingatkan, ketika firman Tuhan mengatakan senantiasa Dia menyertai kita sampai akhir zaman, bukan berarti hanya meringankan beban kita, tetapi firman Tuhan ketika dikatakan aku akan menyertai engkau, Dia selalu bersama-sama dengan kita, Dia selalu menolong kita, Dia selalu membukakan jalan bagi kita, Dia selalu menyisihkan orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang kita mau beritakan. Dia akan menyisihkan segala tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Orang percaya identik dengan orang yang berbuat sesuai dengan perbuatan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita ingat bahwa kita ini adalah tim leader dan teacher, seorang pemimpin dan seorang pengajar. Kapan kita menjadi seorang pemimpin? Kapan kita menjadi seorang pengajar? Itu tergantung kepada apakah Anda itu sebagai orang yang percaya, yang mau mendengar perintah dan melakukan
apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam hal ini Tuhan mau memperkenalkan dirinya bukan Tuhan sesaat, tetapi Dia adalah kekal untuk selama-lamanya, seperti apa yang disebut Alfa dan Omega. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan saya akan menyertai engkau sampai akhir zaman, berarti itu menunjukkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Alfa dan Omega, yang menyertaimu sampai pada akhir zaman. Berarti Tuhanlah yang empunya segala sesuatu, baik kuasa dan kepemilikan hidupmu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, percayalah, berbuatlah dan berkaryalah. Jadikanlah hidupmu mewujudkan visi dan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jangan lelah bekerja untuk Tuhan, karena di sanalah Tuhan menyatakan penyertaannya kepada kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya akan kasih karunia kesetiaan-Mu yang menyertai kami hingga akhir zaman. Itu berarti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Alfa dan Omega, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, untuk bersama-sama dengan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah bimbingan dan tuntunan-Mu yang menolong kami Tuhan dalam segala aktivitas kami. Biarlah tuntunan dan pertolongan-Mu Tuhan yang selalu ada bersama-sama setiap langkah jemaat-Mu. Terkhusus Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada 1 tahun ini, di mana Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beraktivitas, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami melalui napas kehidupan dan kesehatan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur, dan biarlah Tuhan apa yang telah anugerahkan kepada kami untuk membuat kami semakin percaya, semakin setia kepada Tuhan, bahwa itulah penyertaan-Mu hingga pada akhir zaman, hingga kami Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat seluruh jemaat. Tolong mereka Tuhan, berikan kepada mereka kehidupan yang senantiasa memberikan sukacita kepada mereka. Tolong saudara-saudara kami dan sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Dan kami yakin bahwa setiap pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah gereja kami ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati para seluruh hamba-Mu, terkhusus di HKBP Surabaya ini. Dan begitu juga Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, atas nama seluruh pelayan gereja kita mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita dalam 1 tahun ini. Ingat, Anda bisa saat ini seperti ini oleh karena kuasa Tuhan. Amin. Salam sehat. Horas, horas, horas.